Untuk Prabowo sebetulnya nyesel, Pak. Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar, Pak. Sudah bisa menang ya, Pak. Anda pilih Ganjar, maka sebetulnya Anda mencoblos kandidat hangus. Prabowo menyesal memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya. Itulah analisa dari Profesor Dr. Cipta Lesmana. Pak calon presidennya siapa, Pak? Pak Ganjar. Wah, Pak Ganjar. Seneng gak Pak Ganjar ya? Enggak ya. Ya, sip, mantep. 3 ya, Pak? 3. Ganjar Mahfud. Ya. Pilihan rakyat. Ya. Rakyat semakin makmur. Ya. Ya, Pak Mahfud, beliau orang tegas. Ya. Pemberani tegas. Ya. Korupsi sikat buang neng Nusa Kambangan. Ya. Gitu ya, Pak? Ya, makasih. Berjuang ya. Iya, sip. Terus laris, Asokan Pak. pilih Ganjar. Itulah pilihan rakyat. Siapa bilang Ganjar Mahfud kok elektabilitasnya ngisor dewe cedone, wah ya ra masuk akal. Ganjar Mahfud itu jelas apa itu menang dan menang. Ayo. Saya paling angkat topi podcast Tempo, Pak. Aduh, Pak. Dia buka semua, Nih, Pak. Dia buka semua. Cipta Lesmana ya. Jadi yang paling ngotot ini untuk menggolkan Gibran sebagai presiden, sebagai cawapres bukan Jokowi. bukan ya? Ibu Iriana. Siapa? Saya tahu dari dia, Pak. Berani. Banyak dia buka. Bu Iriana. Di mana awalnya dia buka semua. Dan Prof Cipta percaya itu ya? 3 sumber. Oke. Saya ini wartawan kawakan, Pak. Oke. Wartawan kawakan diajarkan oleh Gunawan Muhammad. Oke. Ya. Wartawan kalau dengar apapun jangan percaya. Oke. Mesti cross check 2 kali, paling bagus 3 kali. Oke. Kalau 3 kali dia cross check pendapatnya sama, that is the truth. Percayalah. Nah, Jadi- saya lakukan itu. Oke, nggak Ada usah. teman baik saya yang mengatakan bukan Pak Cipta, bukan Pak Jokowi, istrinya. Yang benar istrinya. Tahu dari mana? Saya Istrinya? dapat dari sumber A1. Satu lagi saya cari lagi. Saya masih aktif sebagai wartawan, Pak. Oke. Pengalaman politik sebagai Oh, wartawan. jadi, oke. Nah, saya percaya deh. Oh, jadi Prof Cipta menganggap bahwa Gibran masuk jadi wapres, Kemauan calon wakil wapres. ibu, Bukan kemauan Pak Jokowi. terutama kemauan ibu dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ibu memang paling sayang anak, Pak, dibandingkan bapak. Jadi bukan kemauannya Pak Prabowo itu Gibran. Prabowo. Ya, bukan kemauannya Pak Prabowo untuk Prabowo sebetulnya nyesel, Pak. Prabowo nyesel pilih tanpa Gibran. Sudah berkibar, Pak. Sudah bisa menang dia, Pak. Ya. Terus kenapa menyesal sama Gibran? Kan awalnya anjlok-anjlok turun-turun, Pak. Ya. Sebetulnya jadi mengganggu sebetulnya. Enggak, dari mana Prof Cipta tahu bahwa Prabowo menyesal menggandeng Gibran? Iya, ada yang bisikin saya. Oke. Ya, Pak Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar luar biasa. Prabowo. Ini kan sangat pengalaman, Pak. Oke. Ya, politik apa pengalaman. Gibran nggak ada pengalaman sama sekali. Ya, yang paling konyol itu waktu dia katakan, Pak Prabowo, saya sudah datang apa gitu ya. Seolah-olah Pak Prabowo ini nggak yakin, ketakutan Gibran nggak jadi join dengan tim ini. Bukan begitu. Ya. Tenang, Pak Prabowo. PD-nya tinggi, Pak. Jadi bukan Pak Prabowo yang mau itu ya, menggandeng Gibran. Waktu itu ya. Jokowi lah. Jokowi ya. Pasti Jokowi yang pasangkan. Bukan arus bawah yang mau. Bukan. Bukan rakyat. Enggak, bukan. Kalau begitu, kalau menurut Prof Cipta berarti dulu waktu Gibran jadi wali kota di Solo itu juga Pak Jokowi yang suruh atau Gibran sendiri? Jokowi. Bukan inisiatif Gibran? Nah, Pak Jokowi, Pak. Saya kira Gibran nggak ada talent ya. Oh, Nggak ada oke. talent, nggak ada pemikiran, mau Nggak ada nyemplung talent. jadi penguasa pemerintah. Menurut perkiraan kuat saya gitu, Pak. Oh, jadi nggak ada. Sama dengan Kaisang juga sama juga. Oke. Pasti ada di belakang yang kipas-kipas. Oke, kalau begitu berbahaya dong kalau misalnya orang yang tidak punya kapasitas ke sana terus dipaksakan menjadi. Tadi saya katakan sama Pak Abraham, saya sudah kumpulkan ada 9 speech. Oke. 9 speech saya nggak usah sebut-sebut Oke, gitu ya. satu-satu. Hampir semua mengatakan demikian. Oke. Ini bagaimana? Nggak ada pengalaman sama sekali. Negara kita negara besar, persoalannya sangat rumit, politik, ekonomi, budaya, macam-macam terorisme. Kalau presiden berhalangan, otomatis diambil alih oleh wakil presiden. Apa Gibran bisa ya, Pak? Sangat diragukan, Pak. Jadi itu yang menurut keraguannya Prof Cipta ya, Iya. sehingga agak mengkritik nih. Ini banyak orang yang bukan lagi pikir-pikir, lagi tunggu-tunggu, Pak. Oke. Bagaimana nanti debat presidennya? Apa bisa atau tidak menjawab gitu ya? Ya. Nah, terus saya bantu sama yang bertanya itu bisa, Pak. Bisa. Debat presiden Indonesia ini bedanya langit dan bumi dibandingkan dengan debat presiden di United States of America. Oke. Debat presiden Indonesia, pertanyaannya sudah ditulis oleh KPU dan Panelis. diserahkan kepada calon presiden. Betul. Suruh baca gitu loh. Nah, nanti dibaca kan? Dia nggak ngerti, Pak. Dipanggil penasehatnya. Penasehatnya namanya Abraham Samad. Tentang hukum kan jago sekali kan. Ini gimana? Saya mesti jawab gimana nih? Nah, Baik. kemungkinan besar menurut saya nanti dapat daftar pertanyaan itu untuk Gibran. Ya, Gibran tinggal panggil. Gibran kan punya ahli-ahli juga, Pak. Punya konsultan juga. Oh, oke. Jadi kalau menurut Prof Cipta
Masalah kapasitas berarti ya? Yes, kapasitas. Oke. Kok bisa tahu kapasitas? Kapasitas bisa dilihat dari background, pengetahuannya, pengalamannya. Ya. Dia tahunya mengenai utang. Nanti ditanya, bagaimana Indonesia bisa membayar utang sebesar 8.000 triliun gitu ya? Dari mana uangnya itu? Dia pasti gelegepan, gitu kan? Jadi berarti Coba Pak, ini soal kapasitas ya? Kapasitas, Pak Jokowi mengatakan, kenapa anak saya tidak boleh? Boleh Pak, anak siapa juga boleh maju jadi capres cawapres. Tidak ada larangan Pak. Konstitusi tidak melarang siapapun nyemplung jadi capres cawapres. Caranya dong Pak, sampai digoyang-goyang MK itu Pak. Itu di dunia tidak ada gitu Pak. Ya, dibikin khusus tok 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 buka pintu masuk Gibran. Kalau nggak ada putusan MK nggak bisa masuk dia. Nah itu Pak. Hampir semua speech ini Pak. Oke, kalau begitu apakah itu pelanggaran? Ya, Tadi pelanggarannya itu, tidak Pak. Pelanggarannya di MK. Iya, maksudnya Sekarang masih dikejar terus nih Pak. Oke. Itu kan pelanggaran etika. Ya. Dikejar Dengan terus. lolosnya Gibran ini Kalau ketua MK melanggar moral, melanggar etika, hasilnya pasti cacat moral juga, cacat hukum juga Pak. sebuah produk hukum yang dihasilkan dari pelanggaran kaidah-kaidah hukum. Berarti otomatis outputnya cacat hukum ya? Otomatis Pak. Tidak legitimate. Tidak legitimate Pak. Iya Pak. Ini kan masih dikejar terus. Saya nggak tahu nanti bagaimana. Berarti kalau tidak legitimate pencalonan tidak Gibran sah. Tapi belakang ini yang dipertanyakan adalah etika dan moralitas Pak Jokowi. Kalau menurut Prof. Cipta pelanggaran etika moralnya Pak Jokowi di mana? Yaitu menyemplungkan Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Apakah itu pelanggaran? Banyak yang mengatakan, saya sudah catat semua gitu ya. Yang paling bagus, paling cantik adalah Jokowi keluarkan statement. Cabut Gibran, nggak jadi. Atau Pak Jokowi dengan ikhlas, dengan moral yang tinggi sekali, saya resign sebagai presiden. Saya serahkan kacau kalau resign malah. presiden kepada wakil presiden. Pilih Ganjar, maka sebetulnya Anda mencoblos kandidat hangus. Halo Bos, Komentari selamat siang. pernyataannya. Kenapa Anda berbicaranya seperti itu? Ya. Calon kan ada 3 pasang, ya. Calon presiden ada 3. Ya sudah pasti pilihannya berbeda-beda. Biarkan saja rakyat yang menentukan siapa saja. Ya. Di sini tuh bebas mau memilih siapa saja. Silahkan sesuai hati nurani kita masing-masing. Ya. Kalau masalah hangus atau tidak, ya itu udah jadi resiko kita sebagai pendukung, sebagai pemilih, ya. Kok hangus? Ada apa? Kalau begitu caranya mah tidak usah diadakan sampai 3 calon presiden. Tinggal 1 saja, langsung dilantik. Sudah beres. Oke, Bos. Kalau nggak mau polarisasi, maka Anda pilihlah Prabowo. Karena kalau Anda Jadi pengen tertawa saya kepada Bang Kodri. Kampanyenya semakin kesini semakin menusuk. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kalau Anda ingin Indonesia lebih baik, lebih bagus, Orde Baru tidak bangkit kembali, pilih Ganjar Mahfud nomor 3. Jangan pilih Prabowo, jangan pilih Gibran. Kenapa saya ngomong begini? Karena Bung Kodori sudah menyampaikan secara terang-terangan tidak boleh memilih Ganjar Mahfud akan hangus. Seolah-olah ini sudah desain pemilihan ini. Buat apa ada pemilihan? Anggaran begitu besar. Kalau desainnya seolah-olah Anda sudah tahu pemenangnya siapa. Ingat, mata semua memandang, telinga mendengar. Bung Kodri hari ini sudah keterlaluan. Menyerukan jangan pilih Ganjar Mahfud akan hangus suaranya. Saya berbalik, jangan pilih Prabowo Gibran. Orde Baru akan bangkit. Mahasiswa tidak akan bisa bicara lantang. Demokrasi akan terkubur. Hak politik rakyat Indonesia akan dibungkam. Maka saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang cerdas, yang waras, pilih Ganjar Mahfud nomor 3. Pada tanggal 14 Februari, hari Rabu 2024. Ini sudah keterlaluan Bung Kodri ini. Kampanye sudah kampanye keterlaluan ini. Ini Ganjar hangus katanya. Masa menyerukan tidak boleh pilih Ganjar Mahfud akan hangus suaranya. Seolah-olah kecurangan sudah depan mata ini. Kalau seperti ini, di mana intelektual Anda? Kalau hari ini Anda berbicara seperti ini, aneh Anda bicara hari ini menyerukan jangan pilih Ganjar Mahfud akan hangus suaranya. Dari mana? Kalau Anda tahu akan seperti ini, berarti Anda pelakunya.
Emosi ya. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Halo guys, selamat siang. Jadi hari ini aku bikin PT lagi. Aku tidak ada menanggapi komentar siapapun atau nge-stick video siapapun. Jadi di sini guys ya, ini masih pembahasan masalah yang kemarin debat Wapres. Nah, jadi di sini ya aku ingin menceritakan dengan serius. Pasti tertawa dulu ini abang ini ya. Jadi guys ya, ada Wapres Paslon 01 dengan jelas dan lantang di depan publik menyatakan ini Wapres deh. Caimin. Katanya kalau nanti terpilih akan membangun 40 kota baru di negara Republik Indonesia ini yang setara dengan ibu kota Jakarta. Mustahil itu namanya. Mustahil. Begitu dibantah sama Wapres 02 dan 03, Wapres 01 ini langsung mengklarifikasi. Langsung katanya yang dibangun itu maksudnya katanya merenovasi, menambah fasilitas 40 kota di Indonesia ini agar setara dengan ibu kota Jakarta. Agak gak sinkron ya Pak Anies dengan Pak Muhaimin ya. Selama 5 tahun. Yang jadi pertanyaan itu gini loh, guys ya. Dia itu kan cuma Wapres, wakil presiden. Emang apa hak dia? Cuma wakil kok. Ya, kalau umpamanya presiden Anda memakai Anda, kalau Anda memakai Anda ya percuma. Karena segala sesuatu kekuasaan itu ada di presidennya, bukan wakil. Jadi ya, di antara Wapres debat kemarin, ya aku lihat memang yang masuk akal apa yang disampaikan Pak Mahfud itu bantah-bantahan dan masalah hukum dan sebagainya dan aturan itu memang dari Pak Mahfud. Kalau yang 1-2 ini janji-janji, kalian berjanji kalian itu cuma wakil, terus kalau presiden kalian memakai kalian baru bisa. Nah, tapi kalau umpamanya presiden kalian ndak memakai kalian, ndak berguna kalian. Sok-sokan mau bangun 40 kota baru di Indonesia. Untuk IKN aja yang membangun perkantoran aja kalian keberatan. Dasar gombal. Kuntul. Prabowo lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Jadi wetonnya itu Rebo Pon. Orang yang lahir hari Rebo Pon ini meskipun punya aura mempesona, namun dibalik itu punya banyak sifat buruk jika menjadi pemimpin. Yang paling parah adalah tidak sabaran dan haus perhatian. Prabowo Pon juga memiliki sifat buruk seperti cenderung posesif, tidak disiplin, suka dipuji, suka pamer, dan sedikit pemalas. Banyak banget ya lainnya, mereka kurang bijak dalam mengambil keputusan, bahkan kerap merasa menyesal akan keputusan yang sudah diambilnya. Orangnya pemarah, suka membantah, dan hatinya keras. Sekarang kita bahas dari wukunya, yaitu wuku sungsang. Wuku sungsang ini jeleknya bersifat sungsang burung tiba, atau kedatangannya bagaikan api. Meskipun menerangi, tapi bisa panas dan membuat orang lain gerah. Pedangunya yaitu dangu atau watu, yang artinya berwatak keras hati dan kurang wawasan. Rakamnya adalah mantri sinar roja.
yang meskipun bisa menjalankan tugas, namun angkuh dan sering berujung kepada kekecewaan. Burungnya adalah nori, yaitu punya kecenderungan untuk boros dan serakah. Sungsang mega mendung, artinya keras, tegaan, dan peteng atine. Jadi sebenarnya memang weton ini cocok untuk di militer, namun kurang cocok dalam memimpin rakyat sipil, karena bisa terlalu keras, apalagi di zaman demokrasi seperti sekarang ini. Semua bahan kami dapatkan dari Primbon, bukan atas persepsi pribadi. Masalah pilpres sebenarnya simpel aja kalau menurut saya. Yang penting intinya jangan Dari Primbon memilih pemimpin yang pernah dipecat. Entah itu dari kementerian, entah itu dari militer. Karena menurut saya kalau orang pernah dipecat, kalau dari kementerian berarti dia nggak bisa kerja. Kalau dari militer berarti dia ngebangkang sama atasannya, ya kan? Logikanya simpel aja. Apalagi yang udah tua, aki-aki disebut gemoy. Aki-aki disebut gemoy dari mana ngambilnya? Ya kan? Ganjar coy. Ganjar coy. Itu tadi teman-teman, ya, dilihat dari Primbon Jawa, ya, yang percaya dengan hitungan-hitungan Jawa. Itu tadi, itu kan berdasarkan Primbon. Percaya silakan, nggak percaya juga silakan. Kali ini saya akan menelisik tentang omongan M. Kodari, teman-teman, dimana M. Kodari mengeluarkan sebuah statement bahwa memilih Ganjar Mahfud percuma karena akan hangus. Ada apa ini? Ada apa ini sebenarnya? Seolah-olah M. Kodari mengetahui sesuatu hal rahasia yang akan terjadi nanti. Ya, ini patut untuk diwaspadai, teman-teman. Maka pendukung-pendukung Ganjar, militan dari akar rumput, harus berjuang dengan keras untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, mengenai ungkapan dari Profesor Cipta Lesmana bahwa Pak Prabowo sebenarnya diduga, katanya tadi, bahwa menyesal memilih Ganjar, memilih Gibran. Karena menurut seorang pembisik Prabowo, bahwa sebenarnya Prabowo tanpa Gibran pun suaranya sudah bagus dan akan menang, katanya seperti itu. Dilihat dari pertama kali mendeklarasikan, Gibran datang kemudian mengatakan, tenang Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo, 3 kali tenang Pak Prabowo. Ada sesuatu hal di wajah Pak Prabowo yang mencerminkan wajah ketidaksukaan ketika Gibran mengatakan itu. Kemudian ketika Gibran menyuruh Pak Prabowo untuk duduk, kemudian Pak Prabowo mengatakan bahwa cawapres kok menyuruh capres. Kalian bisa lihat di media sosial, ya, statement dari Pak Prabowo Subianto. Ya, apapun itu teman-teman, semua orang bisa berpersepsi, berpendapat, silakan saja. Tapi yang jelas Ganjar Mahfud adalah pilihan yang tepat. Dilihat dari segi akademisi, pengalaman, dan lain sebagainya, hanya capres dan cawapres Ganjar Mahfud yang memiliki rekam jejak komplit. Perjuangan belum usai, teman-teman. Sampai dengan 14 Februari 2024 belum selesai. Kita semua akan nunggu hasilnya. Apapun itu, kita tunggu hasilnya. Siapapun pemenangnya, wajib kita dukung. Tetapi perjuangan untuk mendukung salah satu capres adalah perjuangan yang terus harus dilakukan. Ya, jangan pernah patah semangat, jangan pernah berhenti sebelum 14 Februari 2024. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Mahfud 2024.